Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, seharusnya Rasman Nasution ditangkap karena menggunakan ijazah palsu. Di Kementerian Pendidikan Tinggi, ijazah sarjana hukumnya daripada Rasman Nasution tidak terdaftar di Kopertis perguruan tinggi, walaupun katanya dia kuliah di Universitas Ibnu Khaldun. Karena ijazah Rasman palsu, maka Kongres Advokat telah memecat Rasman Nasution selaku pengacara, sehingga dia tidak bisa lagi membela di muka pengaduan apapun ataupun di luar pengadilan. Sampai Nadiem Makarim menyatakan seperti Rasman Nasution dihukum sesuai perbuatannya menggunakan ijazah palsu. Perbuatan Rasman Nasution ini masuk perbuatan kejahatan memberi keterangan tidak benar. Ancaman hukumannya atas perbuatannya di atas 3 tahun. Diduga banyak di Indonesia ini menggunakan ijazah palsu seperti Rasman Nasution agar Kementerian Pendidikan meneliti di setiap lembaga pemerintah dan swasta bila ada yang menemukan menggunakan ijazah palsu agar dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya karena merusak dunia pendidikan dan mengurangi kualitas kinerjanya. Harapan saya, Menteri Pendidikan, agar orang yang berpendidikan sarjana apapun ke atas agar ijazahnya dilegalisir. Menteri Pendidikan agar mendapat pengesahan dari Menteri Pendidikan yang selaku yang berpihak, yang berwenang. Jadi saya lihat di sini di mana di Kementerian Pendidikan Tinggi ijazah sarjana hukumnya di mana Rasman Nasution ijazahnya selaku sarjana hukum tidak terdaftar di Kopertis perguruan tinggi, walaupun katanya dia kuliah di Universitas Ibnu Khaldun. Kalau memang tidak ada terdaftar di perguruan tinggi, tetap aja dia namanya ijazah palsu. Karena ijazah Rasman palsu, maka Kongres Advokat telah memecat Rasman Nasution selaku pengacara, sehingga tidak bisa membela di muka pengadilan. Sampai Nadiem Makarim menyatakan seperti Rasman Nasution dihukum sesuai perbuatannya menggunakan ijazah palsu. Perbuatan Rasman Nasution ini masuk perbuatan kejahatan, memberi keterangan tidak benar, ancaman hukuman atas perbuatannya di atas 3 tahun. Diduga banyak di Indonesia ini menggunakan ijazah palsu seperti Rasman Nasution agar Kementerian Pendidikan meneliti di setiap lembaga pemerintah dan swasta bila ada yang ditemukan menggunakan ijazah palsu agar dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya karena merusak dunia pendidikan dan mengurangi kualitas kerjanya. Harapan saya, Menteri Pendidikan, agar orang yang berpendidikan sarjana apapun ke atas agar ijazahnya dilegalisir Menteri Pendidikan agar mendapat pengabsahan dari Menteri Pendidikan yang berwenang. Karena bagaimanapun ijazah ini sangat penting, harus asli untuk mendapat jadi sebagai pegawai negeri ataupun pendidikan swasta dan juga di lembaga swasta bekerja dimanapun sebagai pengacara, ya ijazah yang digunakannya itu harus sarjana hukum. Kalau dia seorang pengacara, tidak boleh sarjana dan jadi pengacara, harus sarjana hukum, dan itu harus ketat diatur dalam aturan undang-undang itu. Jadi jangan seperti Rasman Nasution ini, dia seorang pengacara yang sudah sempat terkenal namanya, tetapi memakai ijazah palsu, walaupun katanya dia
kuliahnya di Ibnu Khaldun, tetapi kalau namanya tidak terdaftar di Kopertis perguruan tinggi atau di perguruan tinggi, dia tetap juga namanya itu palsu. Setiap lulusan perguruan tinggi yang sah harus terdaftar namanya di Kementerian Pendidikan, dan di sana tercatat namanya. Itu tandanya ijazahnya itu adalah sah, tidak palsu. Tetapi kalau tidak ada terdaftar pada pendidikan perguruan tinggi tersebut, berarti ijazahnya itu adalah palsu, seperti Rasman Nasution. Berarti ijazahnya itu palsu karena tidak ada terdaftar, tidak ada informasi keterangan masalah ijazahnya di lembaga Kementerian Pendidikan tersebut. Padahal dia yang paling berwenang untuk menentukan keabsahan satu ijazah tersebut. Karena Kementerian Pendidikan ini membawahi semua pendidikan tinggi yang sudah berstatus baik di negeri ataupun swasta. Yang penting sudah dapat izin dari pemerintah. Jadi harapan saya Menteri Pendidikan agar orang yang berpendidikan sarjana apapun ke atas, agar baik dia pendidikan sarjana hukum atau S1, S2 atau S3, semua agar ijazah dilegalisir Menteri Pendidikan agar mendapat keabsahan dari Menteri Pendidikan yang berwenang. Sekian dan terima kasih.